Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di mata kuliah MKPK. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang linear programming dengan menggunakan metode grafik. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu pengertian dari linear programming. Jadi ini merupakan metode atau teknik matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi yang biasanya menggunakan metode linear programming untuk mencari solusi, yaitu memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya. Yang pertama yaitu adanya masalah product mix, di mana di sini ada berapa banyak unit setiap produk yang akan dibuat agar memaksimumkan keuntungan dengan memperhatikan kemampuan permintaan dan kendala produksi. Jadi di sini kita pengen manajer itu mengambil keputusan. Jadi kalau ada banyak produk yang dibikin, misal ada produk A, produk B, B dan C, maka di sini manajer akan mengambil keputusan di mana produk A itu harus diproduksi berapa unit, produk B harus berapa unit supaya keuntungan yang diperoleh itu bisa maksimum. Kemudian yang kedua adalah untuk perencanaan investasi. Di sini adalah untuk menentukan berapa banyak dana yang akan ditanamkan dalam setiap alternatif investasi agar memaksimumkan keuntungan atau bunga yang didapat. Jadi misal perusahaan itu punya beberapa alternatif investasi. Misal apakah uang sekian itu lebih baik digunakan untuk membeli saham atau untuk membangun pabrik atau untuk membeli mesin. Nah, itu akan dicari mana-mana yang paling menguntungkan atau yang paling dapat memaksimumkan keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah rencana produksi dan persediaan. Di sini kita pengen tahu berapa banyak produk yang akan diproduksi setiap periode untuk memenuhi permintaan agar biayanya minimum, termasuk meminimumkan sewa, lembur, penyimpanan persediaan, dan biaya subkontrak. Jadi kalau di sini tujuannya lebih untuk meminimumkan biaya. Jadi seminimal mungkin biaya itu dikeluarkan, kita harus memproduksi berapa banyak produk di setiap periodenya gitu. Tapi tetap mempertimbangkan adanya pemenuhan permintaan. Nah, di sini ada beberapa komponen di dalam linear programming. Jadi ada tiga istilah yang nanti akan kita pakai untuk menggunakan metode linear programming ini dalam mengambil keputusan atau menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi. Yang pertama kita mengenal ada namanya variabel keputusan atau decision variable. Di sini adalah pilihan dari pembuat keputusan. Jadi ada beberapa variabel keputusan. Nanti misal ada produk A, produk B, maka yang menjadi variabel keputusan adalah variabel A, variabel B, seperti itu. Kalau tadi ada beberapa jenis variabel pilihan investasi, maka yang menjadi variabel keputusan adalah pilihan investasi, seperti itu. Kemudian yang kedua ada fungsi tujuan. Jadi tujuannya apa? Untuk memaksimalkan biaya, untuk memaksimalkan laba, atau untuk meminimalkan biaya. Kemudian yang ketiga adalah kendala. Yang menjadi kendala untuk memaksimalkan laba itu apa? Atau untuk meminimalkan biaya itu apa? Seperti itu. Jadi mungkin ada keterbatasan jam, keterbatasan mesin, keterbatasan tenaga kerja. Nah, itu akan menjadi kendala di situ. Nah, ini semua nanti akan kita fungsikan di dalam sebuah fungsi matematis. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh. Misal yang pertama adalah masalah produk mix tadi. Ada beberapa jenis produk seperti itu. Kemudian yang menjadi variabel keputusannya apa? Berarti jumlah setiap produk yang dibuat. Jadi variabel keputusannya kita pengen memproduksi berapa unit pada setiap produknya seperti itu. Kemudian fungsi tujuan di sini kita pengen memaksimumkan keuntungan. Jadi kalau kita pengen menentukan berapa unit produk yang harus diproduksi, biasanya tujuannya adalah supaya dapat memaksimalkan laba.
Kemudian yang menjadi kendala apa? Oh, ternyata dibatasi adanya jam maksimal mesin, kemudian tenaga kerja, bahan baku, dan permintaan. Nah, ini yang lainnya juga sama. Di sini ada soal di mana PT HIP itu menghasilkan dua produk utama, yaitu vas bunga dan patung. Untuk menghasilkan dua jenis produk tersebut, PT HIP itu membutuhkan sumber daya berupa jam kerja untuk membuat produk dan tanah liat sebagai bahan baku. Nah, di sini ada keterbatasan di mana jam kerja itu setiap harinya hanya mampu sebanyak 40 jam kerja dan hanya bisa membeli tanah liat sebanyak 120 kilo. Kemudian untuk kebutuhan sumber daya dan laba yang diperoleh dari kedua produk dapat dilihat di tabel. Nah, tabel di sini di mana untuk membuat satu vas bunga itu dibutuhkan 1 jam per unitnya. Kemudian untuk tanah liatnya dibutuhkan sebanyak 4 kilo. Kemudian vas bunga itu kalau dijual nanti akan menghasilkan laba sebesar $4. Sedangkan untuk memproduksi patung, dia membutuhkan waktu lebih banyak, yaitu 2 jam per unit, dan membutuhkan tanah liatnya lebih sedikit, yaitu 3 kilo per unit. Dan kalau dijual, dia akan menghasilkan laba sebesar $5. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah dengan data yang ada seperti ini, kira-kira PT HIP itu harus memproduksi vas dan patung itu berapa banyak unit kalau dia menginginkan labanya itu maksimal dari produk yang dihasilkan. Nah, di sini menjawab pertanyaan tadi dengan menggunakan metode linear programming. Nah, di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita identifikasikan tujuan pokok, kemudian kita definisikan variabel keputusan. Nah, kalau dari soal tadi berarti ada dua jenis variabel ya, ada vas dan patung. Kemudian yang kita ingin tentukan adalah jumlah unit per produk tadi. Kemudian bisa juga kalau variabel keputusannya adalah beberapa jenis saham, maka yang ditentukan adalah berapa banyak jumlah lembar saham yang harus dibeli. Nah, ini untuk kasus yang lain. Kemudian yang ketiga, kita tentukan tujuan. Jadi tujuannya apa? Untuk memaksimumkan laba atau meminimalkan biaya. Kalau dari soal PT HIP berarti kita pengen memaksimalkan biaya sehingga nanti kita bisa menentukan fungsi tujuannya dengan mengubah dalam bentuk fungsi matematis. Selanjutnya yang keempat adalah menentukan sumber atau faktor kendala ya. Faktor kendala tadi bisa merupakan keterbatasan. Kalau di soal PT HIP berarti keterbatasan adanya jam kerja dan tenaga kerja. Nah, di sini untuk tanda kurang dari itu merupakan perwujudan dari informasi paling banyak atau maksimum. Kemudian kalau lebih dari itu informasi paling sedikit atau minimum, dan tanda sama dengan ini adalah perwujudan informasi sama dengan. Jadi misal tadi kita punya kendala jam kerja. Jam kerjanya ternyata dibatasin. Dibatasin tadi adalah 40 jam kerja sehari. Maka kalau kita masukkan ke dalam tanda di sini, masuknya adalah tanda kurang dari. Jadi kurang dari 40 jam sehari. Itu. Kenapa? Karena 40 jam sehari itu menjadi batas maksimal. Itu. Dia PT HIP nggak bisa memiliki jam kerja lebih dari 40 jam sehari. Sehingga kalau ditulis nanti menggunakan kurang dari, yang artinya dia adalah informasi paling banyak adalah 40 jam kerja. Itu maksimum. Jadi nilainya nggak bisa lebih dari itu, maka diberikan tanda kurang dari. Sebaliknya kalau ternyata bisa lebih dari, maka itu adalah nilai yang minimum, artinya nanti angkanya bisa lebih dari angka tersebut, seperti itu ya. Selanjutnya, di sini kita mulai memasukkan permasalahan kasus PT HIP tadi ya ke dalam langkah-langkah formulasi linear programming. Yang pertama kita identifikasikan tujuan pokok tadi. Tujuan pokoknya di sini PT HIP ingin mencapai laba maksimal. Kemudian keputusan apa yang akan diambil dari faktor yang menjadi kendala. Yang jelas dia pengen tahu berapa jumlah vas dan patung yang perlu dihasilkan dengan mengingat bahwa dia memiliki keterbatasan dalam menyediakan jam dan tanahnya.
untuk membuat tadi. Kemudian yang kedua kita tentukan variabel keputusannya. Variabel keputusannya kalau dilihat dari soal adalah jumlah unit dari masing-masing produk yang dibuat. Di sini kita kodekan ya, untuk fast kita berikan kode X1 dan jumlah patung kita berikan kode X2. Nah, perlu kita ubah ke sini karena kita menggunakan metode matematis sehingga nanti memudahkan dalam perhitungan. Selanjutnya, di sini kita tentukan fungsi tujuan yang dapat berbentuk maksimum atau minimum. Karena tadi kita sudah melihat di kasus bahwa PT HIP itu ingin memaksimalkan laba dan pengen menentukan harus memproduksi X1 berapa, S2 berapa. Nah, di sini yang menjadi tujuan adalah memaksimalkan laba sehingga kita fokus di bagian laba. Untuk vas bunga di sini dengan menjual 1 unit itu memperoleh laba $4. Untuk patung S2 di sini kalau memproduksi 1 unitnya itu akan memperoleh laba $5. Kita fungsikan dalam bentuk matematis. Di sini kita tulis Z-max, maksudnya adalah memaksimalkan keuntungan ya. Laba Z-max sama dengan 4X1 ditambah dengan 5X2. Jadi ini $4 dengan memproduksi vas bunga dan $5 keuntungan dengan memproduksi patung S2. Langkah selanjutnya adalah menentukan faktor kendala. Yang menjadi kendala dalam membuat dua produk tadi adalah keterbatasan jam kerja dan tanah liat, di mana dalam sehari jam kerjanya maksimal itu 40 jam. Dan tanah liat yang mampu dibeli hanya sebanyak 120 kilo. Nah, ini datanya tadi ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu kendala yang pertama. Kendala yang pertama kita lihat dari sisi jamnya dulu. Nah, untuk memproduksi satu vas bunga atau X1 itu membutuhkan 1 jam per unitnya. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam fungsi matematis, di sini kita cukup dengan memasukkan angka 1X1 yang artinya 1 jam untuk membuat vas bunga. Nah, 1X1 ini satunya boleh ditulis boleh enggak, sama aja. Ditambah dengan 2X2 yang artinya perlu waktu 2 jam untuk membuat patung atau S2. Jadi 2 jam untuk S2. Nah, jam ini punya keterbatasan bahwa sehari itu hanya mampu sebanyak 40 jam. Sehingga dia nggak bisa lebih dari 40 jam. Makanya di sini ditulisnya adalah kurang dari 40. Yang artinya untuk memproduksi vas bunga dan patung dalam sehari itu dibatasin sebanyak 40 jam kerja. Nggak bisa lebih dari jam ini. Seperti itu. Untuk kendala yang kedua berarti kita lihat dari sisi bahan bakunya, yaitu tanah liat. Untuk membuat vas bunga atau X1 dibutuhkan sebanyak 4 kilo tanah liat. Jadi ini adalah 4X1 yang artinya 4 kilo untuk membuat vas bunga. Selanjutnya kita butuh tanah liat 3 kilo untuk membuat patung X2. Sehingga di sini 3X2, 3 kilo untuk patung X2. Nah, di sini keterbatasannya adalah 120 kilo sehari. Jadi untuk membuat vas bunga dan patung, bahan baku sehari itu nggak bisa melebihi dari 120 kilo karena ini sudah menjadi nilai maksimal. Sehingga di sini kodenya yang ditulis adalah kurang dari sama dengan, yang artinya nggak bisa melebihi 120 kilo karena itu sudah menjadi maksimal yang mampu dibeli oleh PT HIP. Ini kurang dari. Oke. Selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan beberapa kebutuhan ya dalam menentukan nanti berapa jumlah produk yang harus diproduksi dengan menggunakan metode linear programming. Yang pertama untuk variabel keputusan kita punya X1 dan S2. X1 untuk jumlah dari vas bunga dan S2 adalah jumlah dari patung yang harus diproduksi. Tujuannya adalah ingin memaksimumkan laba. Kemudian fungsi tujuannya tadi kita sudah memperoleh Z-max sama dengan 4X1 plus 5X2. Ini merupakan laba yang akan diperoleh kalau memproduksi vas bunga dan patung untuk S2. $4, di sini $5 untuk patung.
Selanjutnya kita juga sudah menentukan fungsi kendala. Kita punya kendala di jam dan tanah liat. Kemudian kita lihat untuk memproduksi X1 dan X2 tadi membutuhkan jam kerjanya untuk S1 itu 1 jam dan untuk S2 2 jam dengan dibatasi 40 jam sehari. Kemudian untuk tanah liat membutuhkan 4 kilo vas bunga dan 3 kilo patung dengan dibatasi sehari cuma mampu 120 kilo. Selanjutnya kita untuk mengetahui berapa produk yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan data tadi yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan dua metode untuk mencari solusi yang paling optimal. Yang pertama yaitu metode grafik. Ini menggunakan grafik sebagai alat bantu utama, dan yang kedua menggunakan metode Simulink. Simulink ini teknik linear programming dengan tabel yang disebut sebagai tabel Simulink atau alat bantu utama. Nah, yang kita pelajari di pertemuan kedua ini adalah yang pertama, menggunakan metode grafik. Nah, metode Simulink akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah menggunakan metode grafik. Kita akan menggambar grafiknya, kemudian menentukan daerahnya, kemudian kita akan memperoleh kurva dari masing-masing fungsi ya. Ada fungsi tujuan dan nanti ada fungsi kendala. Kemudian kita geserkan sejajar garis tujuan ke bawah dan ke atas sampai menentukan titik yang optimal. Kemudian kita akan mencari nilai variabel keputusan dari titik optimal tersebut. Nah, bisa menggunakan pendekatan substitusi atau eliminasi. Nah, ini pasti kalian sudah familiar di SMA dulu. Nah, ini adalah contoh soal tadi. Kita sudah membuat ini. Kemudian kita masukkan yang pertama dalam grafik. Jadi, grafik yang pertama kita menentukan garis kendala 1 dulu. Jadi, di sini untuk membuat garis kendala 1, kita tadi sudah mempunyai nilai dari X1 dan X2. Nah, kita masukkan untuk kendala 1 tadi adalah kendala jam ya. Nah, ini X1 tadi adalah vas bunga. Untuk membuat vas bunga butuh 1 jam. Kemudian untuk membuat patung membutuhkan waktu 2 jam dengan keterbatasan 40 jam sehari. Nah, ini kita anggap di sini X1-nya kita nolkan supaya kita memperoleh nilai X2. Jadi kalau di fungsi ini kalau kita anggap X1-nya 0, maka di sini 0 menjadi 0 plus 2X2. Kita anggap di sini sama dengan dulu, sama dengan 40. 2X2 sama dengan 40, X2 sama dengan 40 dibagi 2, yaitu 20. Sehingga di sini kita peroleh angka X2-nya 20. Selanjutnya untuk mencari nilai X1, kita anggap X2-nya yang 0. Sehingga di sini X1 masih sama, 2. Kemudian X2-nya kita anggap 0 di sini, sehingga 2 kali 0, 0. X1-nya sama dengan 40. Sehingga di sini X1-nya 40. Maka kita bisa menarik garis dari grafik di sini. Di sini untuk sumbu yang lurus ini, Y-nya biasanya kita kasih kode X2 dan di sini X1. Kemudian dilihat dari hasil perhitungan X1-nya 40, X2-nya 20. Kemudian kita tarik garis ke sini. Ini adalah fungsi dari kendala 1. Selanjutnya kita buat garis untuk yang kendala 2. Caranya sama, kita anggap dulu X1-nya 0 supaya kita peroleh nilai X2-nya. Sehingga di sini kalau X1-nya diubah jadi 0, 4 kali 0, 0. Kemudian 3X2 sama dengan 120, X2 sama dengan 120 dibagi 3, yaitu 40. Sama, selanjutnya kita anggap gantian yang X2-nya yang 0. Sehingga di sini 4X1, 3X2-nya kita anggap 0, sehingga 3 kali 0, 0. Di sini 4X1 sama dengan 120, 120 dibagi 4, 30. Sehingga di sini X1-nya adalah 30, X2-nya adalah 40. Nah, sekarang kita sudah punya dua garis untuk fungsi kendala 1 dan kendala 2. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki dua garis ini sebagai kendala 1 dan kendala 2, kita bikin garis
Selanjutnya kita bikin kurva untuk yang fungsi tujuan. Tadi kita sudah menentukan fungsi tujuannya, yaitu z max sama dengan 4x1 plus 5x2. Kemudian kita seolahkan di sini nilai z max-nya adalah 200. Jadi ini trial aja ya. Kita coba-coba, kita misalkan laba maksimalnya 200. Nah, di sini untuk memudahkan menentukan nilai x1 dan x2. Sama seperti menentukan fungsi kendala tadi, untuk x1 kita anggap 0, maka di sini z max-nya 200 sama dengan 4, x1-nya kita anggap 0, berarti 0, kemudian 5 S2. 4 kali 0, 0, kemudian tinggal 5 S2 sama dengan 200, sehingga S2 sama dengan 200 dibagi 5, yaitu 40. Kemudian kita sudah tahu nilai S2, kegantian kita nyari nilai X1. Kita anggap S2-nya 0, sehingga di sini 200 ya, maksudnya 200, 4X1, 5, dikali S2-nya kita anggap 0. Nih, 5 kali 0, 0, kemudian tinggal 4X1 sama dengan 200, sehingga X1 sama dengan 200 dibagi 4, yaitu 50. Nah, kalau digambarkan, angka X1, 50 itu ada di sini. Ini 50, kemudian X2-nya adalah 40 di sini. Nah, ini kita sebenarnya menarik garis ke sini, lurus. Kemudian kita geser ke bawah, gitu, sampai memotong antara fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2, sehingga akan tergambar di sini di warna merah yang bawah. Ini perpotongan ini, gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan trial yang 100. Jadi kalau tadi kita menggunakan trial 200, kita misal 100 ya, karena tadi ada di atas fungsi kendala 1 dan kendala 2, misal kita pakai 100, seperti apa? Nah, kalau kita menggunakan 100, itu diperoleh nilai dari X1-nya 25 dan X2-nya adalah 20. Sehingga kalau kita tulis di sini X1-nya adalah 25, berarti di sekitar sini ya. Ini 25, kemudian X2-nya 20. Berarti di sini. Nah, kalau ditarik garis seperti ini. Nah, ini berarti ada di bawah perpotongan kendala 1 dan kendala 2. Sehingga ini juga masih kurang pas, gitu. Nah, ini akan digeser ke atas. Kalau tadi ada di atas, kita geser ke bawah. Ini ada di bawah perpotongan kendala 1 dan kendala 2, berarti kita perlu menggesernya ke atas. Ini ya. Jadi kita geser ke atas atau ke bawah. Ini ke atas atau ke bawah sampai dia perpotongan antara fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2. Nah, seperti ini. Jadi ada di sini ya garisnya sampai dia perpotongan. Kemudian kalau sudah, maka kita tarik garis ini, garis kuning. Nah, ini adalah titik optimalnya. Jadi kita harus memproduksi X1 sebanyak ini. Ini ya kira-kira berarti sekitar 25, 26 ya. Seperti itu. Nah, di sini X2-nya berarti sekitar 8 gitu. Nah, ini memang harus menggunakan perhitungan yang tepat ya. Jadi ini menggunakan penggaris agar terlihat sentimeternya itu sesuai angkanya. Nah, ini kita masih belum bisa menentukan angka yang pas karena saya tidak menulis secara detail angka persentiannya. Nah, yang jelas di sini adalah kita bisa mengetahui titik optimalnya itu dengan melihat perpotongan antara fungsi kendala pertama dan kedua, kemudian tadi ditambah dengan fungsi tujuannya. Nah, ini kita tarik ini. Nah, untuk langsung bisa mengetahui, sebenarnya kita bisa menggunakan cara yang paling mudah adalah menggunakan pendekatan substitusi atau eliminasi, di mana di sini kita akan mencari nilai X1 dan X2-nya dengan mensubstitusikan kendala 1 ke dalam kendala 2. Nah, di sini kita cari X1 dari kendala 1, di mana di sini X1 plus 2 X2 kurang dari 40. Kita cari X1-nya berarti sama dengan 40.
2S2 karena ini pindah ruas ya, yang awalnya positif berubah menjadi negatif, yaitu min 2S2. Kemudian X1 ini kita masukkan ke fungsi kendala 2, yaitu 4X1 plus 3S2 sama dengan 120. X1-nya kita ubah dari kendala 1 tadi, yaitu 40 min 2S2. Sehingga di sini kalau kita total, 4 dikali 40, 160. 4 dikali min 2S2 menjadi min 8S2. Ini masih sama, plus 3S2, 120. Kemudian kita pindah ruaskan 160 ini ke sini gitu. Jadi yang awalnya di sini positif angkanya menjadi negatif di sini. Kemudian kita totalkan sesama jenisnya ya. Jadi di sini min 8S2 plus 3S2 nilainya adalah min 5S2. Jadi utang 8 sudah disauri 3 ya, berarti masih min 5X2. Kemudian di sini 120 min 160 berarti min 40. Tuh. Kemudian X2-nya berarti min 40 dibagi min 5. Min ketemu min, hasilnya akan positif. Jadi bisa kita anggap 40 dibagi 5, yaitu 8. Selanjutnya kita mencari nilai X2. Di sini kita masih menggunakan nilai dari kendala 2. 4X1 plus 3S2 sama dengan 120. 4X1 plus 3S2-nya karena kita sudah tahu nilainya 8, kita masukkan di sini X2-nya 8. Sama dengan 120. 4X1 masih sama. 3 dikali 8, 24 ya. 24 kita pindah ruaskan ke sini menjadi negatif 24. Sehingga di sini 4S1 sama dengan 96. 96 dari 120 dikurangi 24. Sehingga di sini 96 dibagi 4 nilainya adalah 24. Nah, ini adalah cara tercepat ya untuk menentukan jumlah S1 dan S2 yang optimum dari solusi permasalahan PT HIP tadi. Sehingga di sini kesimpulannya adalah PT HIP untuk memperoleh keuntungan yang maksimal itu harus memproduksi fas bunga sebanyak 24. X1 tadi menggambarkan jumlah dari fas bunga ya. Nah, ini berdasarkan perhitungan nilainya adalah 24 dan patungnya adalah X2 yaitu sebanyak 8. Nih. Nah, ini kalau ingin memperoleh keuntungan yang maksimal. Jadi keputusannya adalah solusi yang paling optimal memproduksi 24 vas bunga dan 8 patung. Nah, nanti laba yang akan diperoleh dengan memproduksi 24 vas bunga dan 8 patung, kita bisa memasukkan ke fungsi Zmax. 4X1 plus 5X2 tadi ya, $4 untuk memproduksi X1 vas bunga dan $8 buah patung akan memperoleh labanya 5 kali 8 gitu, $5 kali 8. Jadi ini $4 dikali 24 dan $5 dikali 8 unit patung, maka Z maksimal keuntungan yang akan diperoleh adalah sebanyak $136, yaitu perkalian dari 24 dikali 4 ditambah dengan 5 dikali 8. Dan ini adalah contoh yang lain dari kasus PT Sumber Indah, di mana dia merupakan perusahaan ekspor impor dalam bidang furnitur yaitu ke Amerika Serikat. Pada tahun ini dari hasil operasinya ia mendapatkan keuntungan bersih 100 juta dan pimpinan perusahaan memutuskan bahwa hasil keuntungan tersebut akan diinvestasikan pada bidang usaha lain di luar furnitur. Nah, di sini ada beberapa alternatif investasi yang akan dilakukan oleh manajer keuangan. Nah, direkomendasikan untuk menginvestasikannya pada industri minyak, industri baja, atau obligasi pemerintah. Nah, data yang lengkap dari kelima perusahaan tadi sebagai alternatif investasi beserta proyeksi perkiraan ya dari keuntungan yang akan diperoleh dengan investasi di beberapa pilihan tadi itu ada. Nah, ini jadi tadi ya uang 100 juta pengen diinvestasikan ke dalam beberapa jenis investasi. Ada ke sektor industri minyak Pertamina, Exxon Oil, Krakatau Steel, Korean Steel, dan yang terakhir obligasi. Nah, ini adalah perkiraan keuntungan yang akan didapatkan dari masing-masing pilihan investasi ini.
gitu. Nah, di sini ada kendalanya karena manajernya, perusahaannya itu ingin investasinya itu tetap melihat apa ya, resiko ya. Jadi tetap hati-hati, maka ada kebijakan dari investasi tersebut. Yang pertama, investasi di industri perminyakan itu nggak boleh lebih dari 50 juta. Ini akan menjadi fungsi dari kendala ya. Jadi ini keterbatasan kendala. Nggak boleh lebih dari 50 juta. Berarti nanti kurang dari 50 juta kalau difungsikan ke dalam fungsi kendala. Kemudian dana yang ditanamkan pada obligasi itu paling sedikit 25% dari investasi pada industri baja steel. Nah, ini berarti paling sedikit, yang artinya nanti kalau ditulis berarti lebih dari 25% dari industri baja steel. Kemudian investasi pada Exxon Oil itu mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi, tetapi resikonya juga tinggi, maka tidak boleh lebih dari 60% dari total investasi di industri perminyakan. Nah, tidak boleh lebih, berarti ini kurang dari 60% dari total investasi industri perminyakan. Nah, sekarang tugasnya adalah kita pengen menentukan sebaiknya investasinya 100 juta yang dilakukan oleh PT Sumber Indah itu kita alokasikan berapa banyak gitu per pilihan ini. Mengingat tadi ada pengembalian modal maksimalnya kita inginkan supaya bisa maksimal. Nah, ini berarti kita tentukan tujuannya memaksimalkan keuntungan investasi. Kendalanya tadi ada 4 ini ya yang sudah dijelaskan. Kemudian kita tentukan variabel keputusannya X1 sampai X5 untuk pilihan investasinya. Nah, sehingga kalau ditulis yield maksimalnya ini adalah proyeksi dari keuntungan tadi. Ini berarti 7,3%, ini 10,3%. Nah, ini adalah proyeksi keuntungan tadi pada masing-masing pilihan investasi. Nah, ini adalah fungsi kendala. Untuk yang pertama, ini semua investasi tadi dari S1 sampai 5 pilihan tadi itu nggak boleh lebih dari 100 juta karena uang yang tersedia cuman ada 100 juta untuk tadi ya kendala yang pertama. Kemudian yang kendala yang kedua, X1 ditambah X2 itu nggak boleh lebih dari 50 juta. Kemudian X5 itu minimal 25% dari investasi X3 dan X4. Jadi kalau minimal berarti kan lebih dari. Kemudian yang keempat, X2-nya ini kurang dari 60% investasi S1 dan S2. Jadi untuk investasi di pilihan S2 ini nggak boleh lebih dari 60% dari investasi S1 plus S2. Terima kasih. Untuk latihan soal bisa kalian kerjakan dari tugas yang sudah diupload di Sunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.